Adegan pertama, kemesraan Raja Raden Putra dengan Permaisuri Dewi Limaran. Pengaturan di pavilion Kerajaan Jenggala. Suasana mesra dan senang. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang cantik jelita. Tetapi, selir Raja Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Ia merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri. Permaisuri, hari ini kau kelihatan sangat cantik. Ah, Baginda bisa saja. Mungkin ini bawaan bayi yang sedang saya kandung. Bagaimana keadaan bayi kita? Sehatkah? Alhamdulillah ya, sesuatu banget Baginda. Bagaimanapun, kadang-kadang aku merasa mual. Tapi aku dan bayi kita baik-baik saja, Kanda. Syukurlah. Jaga kandunganmu baik-baik ya sayang. Insya Allah, Kanda. Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Sudah tahu aku cantik, lebih smart, lebih oke lah. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri. Adegan 2, kejahatan selir. Pengaturan Kerajaan Jenggala. Suasana menegangkan. Tidak lama kemudian, ia menemui tabib istana. Engkau harus membantuku. Apa yang bisa saya bantu, Selir? Aku mempunyai rencana untuk menyingkirkan permaisuri dari kerajaan ini. Apakah Selir yakin ingin melakukannya? Iya, aku yakin. Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Aku akan berpura-pura sakit parah. Kemudian, aku akan memanggilmu. Dan engkau harus mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minumanku, yaitu permaisuri. Baiklah, saya akan membantu Selir. Tidak lama kemudian, selir menjalankan rencana jahatnya. Raja, badanku terasa tidak enak. Enggan rasanya tubuh ini untuk bangkit dari tempat tidur. Apa yang terjadi padamu, Selir? Mukamu terlihat pucat sekali. Aku tidak tahu, tapi rasanya sakit sekali. Pengawal, panggil tabib istana. Iya, Baginda Raja. Tabib, apa yang terjadi pada Selir? Ada seseorang yang telah meracuni minuman Selir. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, Dewi Limaran. Apa? Tidak kusangka permaisuriku mempunyai perangai yang keji. Adegan 3, Raja mengusir permaisuri. Pengaturan Kerajaan Jenggala dan Hutan Belantara. Suasana sedih dan memilukan. Tidak lama kemudian, Raja memerintahkan patihnya untuk menimbun permaisuri ke hutan. Patih, buang permaisuri jahat ini ke hutan. Baik, Baginda. Jangan, Baginda. Hamba tidak tahu apa-apa. Hamba tidak pernah berusaha meracuni Selir. Dasar permaisuri tak tahu diri, enyah kau dari kerajaanku. Tolong percaya saya, Baginda. Ini semua fitnah. Cukup dasar penipu, kau menggunakan air mata palsu untuk meluluhkan hatiku. Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke hutan belantara. Tetapi, patih yang bijak itu tidak mau membunuhnya. Untungnya, sang patih sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Permaisuri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh. Terima kasih, Patih. Sama-sama Yang Mulia. Jika Yang Mulia tak keberatan, saya punya sebuah gubuk tua di tengah hutan ini. Yang Mulia boleh tinggal di sana untuk sementara waktu. Baik sekali hatimu, Patih. Semoga Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikanmu. Patih kemudian kembali ke istana dan menemui raja. Patih, apakah kau telah melaksanakan apa yang telah kuperintahkan? Iya, Baginda Raja. Saya telah menjalankan tugas dari Baginda. Bagus, bagus. Adegan 4, kelahiran Cindelaras atau Pangeran Jenggala dan Ayam Ajaib. Pengaturan hutan belantara. Suasana bahagia. Setelah beberapa bulan berada di hutan, lahirlah anak sang permaisuri. Bayi itu diberinya nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Suatu hari, ketika sedang asik bermain, seekor Raja Wali kehilangan sebutir telur. Raja Wali itu baik sekali. Ia sengaja memberikan telur itu kepadaku. Aku harus pulang sekarang dan memberitahu ibu tentang ini. Ibu pasti senang. Setelah 3 minggu, telur itu menetas
dan tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tetapi ada satu keanehan, bunyi kokok ayam jantan itu sungguh luar biasa. Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Apa? Ayam ini berkokok aneh sekali. Ibu, ayamku berkokok aneh sekali. Ia mengatakan bahwa aku adalah putra dari Raden Putra. Apa benar yang dikatakan ayamku? Benar anakku, kau adalah putra dari Raden Putra, Raja Kerajaan Jenggala. Ibu memberi izin, hati-hati di jalan ya. Baiklah. Cindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang menyambung ayam. Cindelaras kemudian dipanggil oleh para penyembung ayam tersebut. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras bertarung dengan perkasa dan dalam waktu singkat, ia dapat mengalahkan lawannya. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat. Raden Putra pun mendengar berita itu. Kemudian, Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Cindelaras. Hamba menghadap Pakuka. Anak ini tampan dan cerdas, sepertinya bukan keturunan rakyat jelata. Aku dengar ayahmu sangat tangguh. Sekarang aku akan mengujinya sendiri. Baiklah kalau Baginda menghendaki seperti itu. Tapi saya mengajukan satu syarat. Jika ayamku kalah, maka aku bersedia kepalaku dipancung. Tapi jika ayamku menang, maka setengah kekayaan Baginda menjadi milikku. 2 ekor ayam itu bertarung dengan berani. Tetapi pada akhirnya, secara singkat, ayam Cindelaras mengalahkan ayam dari raja. Adegan 5. Kemenangan Cindelaras dan kebenaran terungkap. Pengaturan tempat penyambungan ayam. Suasana bahagia dan mengharukan. Baik, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi sebenarnya siapa kau, anak muda? Ayo ayamku, berkokoklah. Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Benarkah itu? Benar Baginda, nama hamba Cindelaras. Ibu hamba adalah Permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang pati segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi kepada Permaisuri. Apa yang dikatakan oleh anak ini benar, Baginda Raja? Aku telah melakukan kesalahan. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal untuk selirku. Aku akan buang dia ke hutan. Anakku, maafkan semua kesalahan ayahmu ini. Iya ayah, tidak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Akhirnya, Raden Putra, Permaisuri dan Cindelaras dapat berkumpul kembali dan hidup bahagia bersama rakyat mereka untuk selamanya.